Halo semuanya, gue Halo, Jasar, halo. Dan gue Yonatan. and you're listening to Cenat Cenut Podcast Summer Special. Cenat Cenut bareng. Nah, buat yang masih bingung, cenat-cenut bareng itu apa sih? Basically, cenat-cenut bareng itu kita akan ngundang satu orang dari BIC untuk ngebahas yang seru-seru tapi tetap bermakna buat kita. Betul. Nah, hari ini kita juga mau undang salah satu orang terkece di BIC Vancouver. Siap. Apa ya, hintnya dia juga nggak kalah berotot sama si Alfred yang muncul di episode lalu, which was 2 weeks ago. Dan Yoi. untuk yang hari ini, kita juga udah gak sabar nih buat cenat-cenut bareng sama dia. Oke lah, langsung aja. Dadadadadad. Halo, Brian! Tada! Halo. Hai, Bray! Halo guys. Udah kayak Michael Jackson lu masuk. Yoi. Moonwalk. Pakai kursi tapi. Jadi, chair walk. Yoi. Cerewet. Oke, kenalan dulu Bray. dong, kenalan dulu Iya. dong. Ada yang masih belum kenal kan nih? Ya. Boleh lah, Ya. share-share dikit mengenai lu, Ya. gitu. Ya, nama gue Brian Gabriel Purba. Hmm. Gue udah 8 tahun di sini. Oh, Di lumayan. BIC Lama udah ya? 8 tahun. Gue main drum di BIC. Sekolah di SFU. Sekarang gue kerja. Ya, begitulah. Oke, 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 oke. Oke lah, boleh. Nah, jadi kita juga mau ngomongin nih, sesuai sama guest speaker kita hari ini. Jadi kayak as we might all know, kayak gara-gara pandemic ini nih, kayak dari setahun terakhir lah ya, kayak basically in general pas lama pandemic ini banyak lah tren yang come up gitu kan. Dan ada salah satu tren yang kayak semua orang jadi lumayan involved gitu, bukan involved sih, kayak lumayan ikutlah gitu Yoi. di mana-mana. Dan gak cuman di di US atau di mana, tapi di seluruh dunia ini tren ini kayak come up tiba-tiba gara-gara pandemik ini. Iya, Yaitu apa, Jess? main saham. Nah, ini kayaknya Main seru saham. nih. Berat Iya, nih. Berat. berat. Tapi ya itu dia, kayak kenapa makanya kita undang Brian hari ini, karena Brian ini salah satu orang di at least di BIC Vancouver, dan dari at least yang gue kenal juga, yang kita kenal nih, dia tuh bukan lumayan lagi ya, dia udah pengalaman lah gitu dalam industri ini. Waduh, gitu. jangan Jadi dia gitu lah. bukan cuma emerge dari the COVID trend, tapi dia Asyik. udah di industri ini sudah berkecimpung di industri ini sudah lumayan lama. Udah lama ya. Hmm. Dari kapan tuh, Bre? Waktu itu. Kalau saham sendiri gue dari SMA. Oke. Dari kelas 2 SMA. Gue mulai main saham. Berarti udah berapa tahun tuh kira-kira? 2 Pas SMA tuh, itu sorry Bray, ini pas tuh 17 tahun SMA ya. tuh berarti lu mainnya juga udah, agak saham udah dibeli dari internet sih ya? Oh, maksudnya marketnya? Iya. Nggak, marketnya waktu gue SMA, gue masih di Indo, jadi gue Indo doang. Market Indo. Gitu. Terus tapi caranya pakai internet apa tetap apa ke bank kayak gitu? Oh enggak. Iya. Udah internet. Oh, udah ya? Udah ada application-nya. Udah. Oke. Kalau itu mah zaman bokap gue dulu nelpon broker. ke pager lah, telepon. Iya. Iya. Nah terus kayak lu bilang lu dari SMA gitu kan, udah interested sama ini, kayak kenapa, apa yang bikin lu awal-awalnya mau gitu berkecimpung dalam hal ini? Kalau stok itu sebenarnya bukan dari gue sendiri sih. Itu kayak benar-benar pengaruh keluarga. Jadi itu kayak bokap gue itu 5 bersaudara. Bokap, adenya, kerjanya semuanya cuman stock trading. Bahkan kayak ada yang beberapa kayak berhenti kerja buat jadi full time trader. Full time trader gitu ya? Wow. Iya. Gila, Makanya keren gue sih. akhirnya tiap hari pembicaraannya kalau acara keluarga tuh cuman stok doang. Ya udah, akhirnya gue ke brainwash. Ya udah, akhirnya main saham deh. Iya sih, apalagi kayak maksudnya Gitu. itu involve banget gitu kan, nggak cuma di bokap lu doang, tapi kayak istilahnya om lu juga gitu. Iya, ibaratnya kan kalau keluarga gampang udah percaya ya kan, lu udah tahu misalnya dia nggak nipu nih, at least dia nggak nipu gitu kan untuk kasih Iya. tahu yang benar. Keluarga gue kadang-kadang acara keluarga nih, om gue bisa ngeluarin proyektor
Iya, Tiba-tiba belajar. ini ada crash course dikit. Oh ya? Iya. Buat kayak nonton bareng gitu istilahnya. Iya, Lucu gue banget. dikasih laporan keuangan lagi acara keluarga. Oke. Gitu. Keren Iya, juga iya, sih. iya, Terus iya, so far lu gimana kayak pengalamannya dari kayak zaman lu bilang tadi dari zaman SMA sampai sekarang gitu. Wah, ya udah macam-macam sih. Rugi, untung, ngelakuin hal bodoh, banyak lah itu. Iya sih. Pastilah Gitu. kayak apa sih namanya, lu istilahnya udah merasakan apa ya, pahit dan manisnya. Iyalah, dulu istilahnya kalau pas masih SMA kan nyoba-nyoba kan. Meskipun ada yang nuntun kan, tapi kan kita kan mikir kayak, wah kalau gue beli ini kayaknya bisa untung nih. Iya. Bisa untung, Iya. cobain. Sebenarnya nggak diajarin kayak gitu sama mentor-mentor gue. Tetap gue lakuin. Penasaran ya. Rugi. Iya, rugi. Tapi masih SMA ya. Nggak terlalu banyak lah ya. Apa banyak juga ruginya? Nggak terlalu banyak Nggak lah. banyak ya. Belum. Oke, Kalau waktu itu belum. Oke. Tapi belajar dari situ gitu ya. Iya. Oke. Tuh. Iya sih. Terus begitu kayak yang tadi gue balik lagi yang kayak gue bilang gitu kan pas awal-awal kayak especially kalau lu sendiri kan Bray, lu kan udah mulai dari SMA gitu. Tapi pas especially dari kayak pandemic ini jadi banyak gitu, makin banyak yang main saham gitu kan. I guess mungkin karena orang-orang masa pada di rumah kayak ya udahlah, gue bisa kerja dari rumah, mungkin kayak ngapain lagi ya gitu on the side. Oh ya udah, gue bisa main saham gitu istilahnya. Kayak menurut lo, what do you think of this scene gitu, yang tiba-tiba booming banget orang-orang yang mungkin tadinya sebelumnya nggak pernah terlalu into kayak stock market, tiba-tiba pada jadi trading juga gitu. Ya menurut gue positifnya bagus, orang jadi lebih kayak aware ya sama yang namanya stock market. Dulu kan cuman dikit banget. Iya sih. Sekarang benar-benar semuanya udah pada ngerti kan. Kayak orang kerja apa aja sekarang udah stock trading. Ya, terus apalagi kalau lagi COVID kemarin kan istilahnya nyari apa namanya other activity yang bisa produktif kan, kayak make money juga. Ya salah satunya stock trading itu ya salah satunya lah. Yang diincar lah ya sama orang-orang banyak, jadinya pengen andil activity yang produktif. Ya udah, stock trading. Tapi kan nggak ngabisin duit juga. Iya, bisa iya, menghasilkan iya, kan. iya, iya. Cuma rugi ya. Iya. Iya sih. Terus kalau dari lu sendiri misalnya selama pandemi ini nih, lu belajar lebih banyak lagi ataukah lu malah kayak yang setahu gua, soalnya lu kan mulai masuk lebih lagi di stock trading ini mulai pas pandemi ini lah ya. Ya. Ibaratnya gitu loh. Kayak kenapa sih kayak orang tuh waktu pas pandemi kayak gini malah mau pengen lebih banyak lagi, khususnya kayak lu, dari lu nya sendiri kayak gimana? Kalau gue sebenarnya gue sebelum pandemi juga gue udah trading, cuman waktu itu pasar Indo. Nah pas di Indo pandemi doang. kemarin gue mau coba masuk pasar US sini. Kanada, jadi ya Oke. gue mulai belajar lagi lah. Oke. Pergerakan pasar sini kan beda-beda, kita harus tahu. Oh beda ya? Indo Beda sama lah. sini. Oh, oke. Di Beda-beda pasar sih. US Kanada itu lebih liquid. Kalau di Indo ya nggak seliquid di sini lah. Terus pilihan stoknya yang benar-benar bagus juga dikit banget kalau di Indo. Ya di Liquid sini tuh juga maksudnya banyak yang gimana sih Bray? Kayak lu bilang tadi liquid. liquid itu seberapa cepat lu bisa transaksi. Jadi misalnya lu mau beli atau jual cepat. Oh, I see. Oke. Interesting. Orangnya lebih ya, I see. Apalagi kayak stok-stok yang emang udah terkenal ya. Itu kan lu jual, lu misalnya order buy langsung dapat. Iya. Kalau dia nggak liquid kan lu bisa nunggu berapa lama baru dapat stoknya. Emang biasa berapa lama kalau kayak gitu? Kalau misalnya yang liquid ya lu langsung dapat right away. Oh ya, bukan, maksudnya kalau yang kayak non liquid gitu. Oh ya beda-beda. Cuman ya bisa nungguin berjam-jam. Oh, I see. Oh, ngerti. Benefitnya, menurut lu benefitnya apa sih kita kalau misalnya coba main saham kayak gitu loh? Selain tadi oke, produktif, kayak bisa dapat untung, oke.
Tapi Iya. benefit lain kira-kira apa? Gitu loh. Benefitnya menurut gua salah satunya uang lo nggak stay di bank doang dong. Oh, Iya. growing ya. Iya, tetap growing kan. Uangnya kerja buat lo. Jadi nggak diem aja. Growing-nya juga lebih Nah, cepet lah ya. Kayak biasa Iya, kan, maksudnya bunganya bank segede-gedenya nggak segede profit kalau misalnya lu make profit gitu dari trading lo gitu kan yes, istilahnya. benar. Iya. Itu Emang benar rata-rata banget. berapa sih misalnya ke bank berapa kalau dibandingin gitu loh kalau misalnya lu deposito sama sama stok gitu. Di Kanada berapa ya bunga? Gue juga kurang tahu. Gue juga lupa-lupa inget sih. 1% ada nggak sih? Kayak lebih 1%. dikit ya. Tapi kayak mungkin sekitar segitulah kayaknya. Hmm. Kayak don't quote us ya guys ya. Kita bukan financial Iya, we advisor. are not financial advisor. Cuman Iya, kita betul, penasaran aja nih. Iya. Tapi kita nggak inget sih honestly. Cuman Cuman rule kalau of buat thumb kayaknya stok lebih. itu kan Iya. Ya kalau stok sebenarnya nggak ada limit kan Iya. return lo. Oh, oke. Nggak ada limit ya. Misalnya lo bisa buat 100%, 200%, 1000%, 10.000 Ada nggak tuh stok nggak. yang sampai 100%. Ada. Wis. Oke. Ada stok yang satu hari 1000% juga Ada. ada. Ya ada aja. Oh. Cuman oke, ya kayak nyari jarum di tumpukan jerami Iya. itu oke. susah banget Tapi I guess, dapetinnya. iya, I guess mungkin kayak maksudnya yang kayak lu bilang kita barusan Bray bagus banget. Kayak oke, ada kayak stok gitu yang bisa kayak 1000% gitu kan, like sehari. Tapi ya itu cuma nyari jarum di antara jerami. Ya tapi makanya mungkin itu dia kayak orang-orang tuh interested gitu. Maksudnya even personally kalau buat gue ya, gue nggak gitu main stock market. Tapi kalau misalnya denger something yang kayak gitu, jadi kayak oh ya maybe I should explore that gitu loh. Untuk apa sih namanya? Ya siapa sih yang nggak mau gitu loh dapat kayak 1000% gitu kan naiknya. Cuma ya itu aja kadang-kadang ya. Tapi ada juga yang banyak juga yang turun juga gitu kan. Oh ya Banyak. pasti. Oh gitu. Iya. Jadi nggak cuma naik tapi turun tapi Pastinya. Iya. kalau misalnya Ya I kita guess bisa itu juga dapet lah. I guess Kan itu juga high disadvantage-nya risk, high kan. return. high risk, Iya. high Low return. risk, low Oke. return. Wah. Benar. Oke. Ya. Nah tadi kan kita udah ngomongin benefitnya kan. Menurut lu kayak disadvantage-nya of apa sih kayak trading gitu apa? Disadvantage-nya ya lo harus bisa kontrol diri ya kalau yang namanya trading stock itu. Kan tadi kayak yang kita bilang tuh, wah sehari bisa 50%, 100%. Ya ada, cuman itu jarang kejadian buat Iya. orang-orang yang Oke, trading oke. stock sebenarnya. Kayak kalau emang udah biasa main stock tuh jarang banget bisa kayak dapetin stok-stok yang bisa naik sehari 50, 100. Iya. Kita tuh lebih kalau gue pribadi punya prinsip sendiri gitu. Misalnya kayak udah naik 10%, 20%, oke gue out. Jadi begitu naik 50%, 100%, gue tutup mata. Kecuali Oke. emang itu stok gue mau pegang long term. Iya. Jadi kalau naik 10, 20, turun 5%, nah itu gue biarin aja. Emang gue nggak perhatiin. Jadi harus bisa kontrol diri sih menurut gue. Soalnya kan kita kalau ngelihat stok nih udah naik terus, itu kemungkinan besar di saat itu yang lu pikirin naik lagi nih. Iya. Akhirnya lo nggak jual, akhirnya turun. Iya. Tunggu lagi deh 1 Iya. bulan lagi. Nah, kalau misalnya nggak bisa kontrol diri gitu, ujung-ujungnya rugi. Gitu. Apalagi pengen kayak nyari stok yang 100%, 200% naik sehari, kebanyakan rugi akhirnya gara-gara itu. Iya. Ya, I guess itu juga sih menurut gue. Oke, itu tadi maksudnya itu masuk disadvantage, tapi menurut gue itu jadi kayak salah satu apa ya? Bisa jadi pembelajaran buat diri kita sendiri, tau gak sih? Supaya kita belajar untuk self control gitu kan. Iya. Untuk Lu pernah istilahnya- nggak, Jess? By the way, lu pernah nggak, Jess? Nah, gue tuh Punya pengalaman. gue tuh kayak nggak main stock market karena gue tahu kalau lu mau main stock market lu at least harus belajar gitu mengenai kayak company-nya gitu. Iya. Ya kayak misalnya let's say Fundamentalnya. misalnya let's say lu mau beli Shopify, lu belajar gitu kayak oh Shopify itu company-nya ngapain sih, siapa sih foundernya, bla bla bla, those kind of things. Ya which is gue agak males, honestly. Nah, tapi gue tuh dulu nggak dulu sih sampai sekarang sih actually sempet trading crypto. Tapi ini kayak dulu gitu kan. Kayak 4 tahun yang lalu, let's say. Itu waktu zaman-zamannya Bitcoin tuh kayak udah lumayan tinggi, tapi masih belum tinggi. Jadi kita iseng-iseng lah, kayak beli-belilah gitu. Tapi menurut gue itu lebih kayak
gamble sih instead of trading. Karena kalau Kenapa? trading main saham lu belajar gitu. Yang kita tadi gue bilang, oh lu mau beli Shopify lu belajar. Tapi kalau kayak Lo tau apa yang lo beli? iya, itu Bitcoin lu beli apa kayak nggak tahu apa yang dibeli. Kayak lu masukin Oh, iya? duit aja gitu loh, Bukan, for nothing gitu istilahnya. Nggak ngerti Oke. sampai sekarang gitu kan. Tapi ya udah kayak masa kita iseng-iseng aja kita beli Iya, iya. and then kayak ya udah, untungnya masih kayak puji Tuhannya kita lupa mengenai itu sampai 4 tahun kemudian, which was this year. Pas kita buka profile langsung kayak wow, ternyata puji Tuhannya naik. Oh, lu nggak keluar waktu itu? Enggak, karena lupa. Literally Oke. kita lupa ada di sana. Sampai sekarang baru kita lihat lagi kayak, hah, kripto kita naik gitu loh. Tapi balik lagi sampai sekarang kayak apa yang dibeli juga I don't know. Iya. Ya. Kalau gue juga baru-baru ini masuk ke trading sambil gara-gara Brian juga, Iya, gara-gara dia nih, ya kan? gara-gara Ya, tinggal satu dia lah rumah ya. ya. Iya, karena kita satu rumah kan, kita sering ngobrol. Terus ya udah, lu waktu itu ya udah ini loh caranya gini, kayak fundamentalnya cari fundamental dari news dari apa, terus kemudian kalau dari teknikalnya begini, cara baca chart kayak gini, gitu. Ya belajar juga sih. Nah ya itu dia yang something yang gue merasa harusnya kalau misalnya sih gue mau masuk stock market itu yang harus gue belajar. Tapi karena gue gak terlalu rajin dalam belajar, gue kayak istilahnya take the shortcut. Ya udahlah, gue mainan kripto aja lah, gak ada yang dipelajarin. Iya. Lo trading dari yang ini udah ada sempat untung belum, Yon? Nah, udah dong. Widih. Dikit. Puji Tuhan, bagus Banyak Tuhan. Kenapa? Udah di atas average itu pasti. Nah, enggak lah, jangan bongkar Bray. Nanti orang pada nanya, "Woi, tikernya apa?" Gitu. Boleh lah, itu nanti message pribadi ke Yonatan dan Brian. Tapi pendengar cenat-cenat bersama jangan tanya gua. Nah, tapi ya especially buat Brian gitu kan. Misalnya let's say kayak tadi kita udah ngomongin nih kayak apa sih kalau bisa trading gitu tuh kita belajar juga untuk kayak self control. Udah gitu apa namanya, kita juga jangan greedy gitu. Terus kayak ada pelajaran apa lagi sih kayak in terms of character yang lu actually discover pas lu trading gitu. Dan itu mungkin something yang kayak lu berasa kayak kalau misalnya gue nggak trading saham, mungkin gue nggak tahu kalau gue harus belajar kayak gini gitu misalnya. Patient menurut gue. Sabar tuh harus banget. Strong word. Iya, soalnya kalau misalnya ya lo udah analisa banyak lah tentang satu stok nih, dari fundamental, teknikal. Lo tahu nih saham bakal naik. Ya, yakin lah. Yakin. Soalnya udah lo pelajarin semuanya. Ternyata lo beli. Nah, ternyata pas lo beli turun terus nih. Nah, di situ kayak pertama lo harus percaya diri juga. Iya, itu bagus sih. Itu harus lo confident. Lo tahu dia ini perusahaan bagus. Ya udah lo harus sabar, jangan lo lepas. Nanti soalnya sering banget kejadian begitu lo jual naik. Naik. Aku juga gitu sering tuh, ada beberapa. Sering banget kejadian karena kita nggak sabar. Aduh, ini salah beli nih, beli yang lain. Apalagi ngeliat stok yang lain terbang semua. Masa stok gua nggak terbang, yang lain terbang. Ya udah, begitu kita jual besoknya naik. Gue pernah kayak gitu. Kayak beberapa bulan yang lalu, gue udah tahu nih stok bakal naik. Gue beli lumayan banyak di porto gue. Tapi belum naik. Yang lain pada naik kan 10%, 20%. Gue jual 2 hari kemudian naik dia 40%. Aduh, sakitnya tuh di dia. Sakit sih. Iya. Jadi lo harus sabar, tapi lo harus percaya diri juga. Iya. Nah, Cuman terus kalau misalnya kayak go ahead. Oh ya, misalnya lo sabar doang, cuman lo nggak percaya diri, lo nggak tahu, lo nggak yakin apa yang lo udah analisa kan nggak ada dasarnya. Ya, cuman kalau lo tahu lo beli apa, lo jadi bisa sabar.
Iya sih, iya sih. Iya, 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 iya. Kadang kita tuh nggak sabarnya tuh kalau misalnya waktu pas naik kita pikir kayaknya bakal naik lagi Bakal gitu naik kan. lagi, ya Kita kan? nggak jual. Iya, Giliran turun, aduh takutnya turun. Kita jual padahal salah ya. Itu kebalik ya. Iya, bisa gitu. Oke, oke, oke. Tapi ini harus tahu sahamnya udah kita analisa ya, analisa. bukan Iya. kayak Oke, oke, Iya. oke. Nah, Jadi kalau misalnya kayak kejadian kayak gitu tuh, kayak apa ya? Kayak misalnya let's say kita udah expect nih, bakal naik, tapi ternyata turun gitu kan? Atau kayak sebaliknya gitu, kita pikir bakal turun terus kita jual, ternyata naik. Kayak gitu kan maksudnya apa ya? Istilahnya jadi agak rugi gitu kan kitanya. Lu pasti pernah lah ngalamin gitu. Mungkin ruginya mungkin pernah kecil, mungkin pernah besar. Tapi kayak gitu gimana? How do you manage it supaya lu nggak berasa apa ya? Nggak berasa kayak trauma gitu loh. trauma sih. Gue pernah sebenarnya dulu gue pernah rugi besar. ya gara-gara itu jadi belajar. Iya, itu Iya. dulu Nah. di Indo ya. Masih muda, reckless, pengen besok pensiun gitu kan. Iya kan? Itulah cita-cita semua orang yang masuk apa namanya main Besok trading in general lah. Iya. Tapi sebenarnya bokap gue itu selalu dibilangin kayak om-om gue kan, mereka kan udah lama lah di situ. Mainnya kayak gini. Mereka istilahnya udah kontrol dirinya udah bagus banget. Iya, iya. Iya. Kita sebagai orang yang masih muda, ya untungnya kecil. Iya. gitu kan. Iya. Untungnya kecil gitu kan. Ya udah, kita ngelakuin sendiri apa yang kita mau, rugi. Iya, iya, iya. Akhirnya untungnya bagusnya ya istilahnya gue bersyukur gue rugi masih muda, soalnya gue masih muda, jadi ya masih bisa kerja, Iya, nyari duit iya, lagi iya. kan. Benar, Gitu. benar. Ya, jadi ibaratnya pokoknya kalau misalnya lu greedy, ya lu bakal rugi lah. Bakal rugi. Ibaratnya Nggak gitu bisa, ya. nggak bisa tuh di saham. Apalagi kalau di stock market itu biasanya lu itu kalau ngasih lu profit tuh mirip kayak lu ke kasino, menang terus, lu makin yakin, menang terus, lu kasih all in. Iya. Turun. Habis. Biasanya stock market kayak gitu. Iya, iya, iya. Memang kayak apa ya? Benar-benar kayak even ini dia nih, kayak akhirnya kita bahas yang biasa didebatin orang. Coba kita bahas ya, kayak main saham itu tuh judi apa bukan sih? Gitu loh. Kan Iya. kita kan orang Kristen nih, kita tahu kayak judi itu nggak boleh. Judi itu karena judi itu dasarnya itu greedy kan. Iya. Dasarnya itu karena kita greedy, kita mau pengen menang banyak, akhirnya rugi. Tadi kita udah bahas juga gara-gara greedy kita rugi. Nah, tapi masalahnya saham itu termasuk kayak judi atau bukan nih gitu. Ini yang pertanyaan banyak orang nih. Gitu loh. Iya. Menurut lo gimana? Jadi ini ada cerita lucu nih. Dulu bokap gue kan keluarganya tuh dari stok, udah di stok dari dulu nih. Iya. Waktu itu ada satu pendeta khotbahnya tentang saham itu judi. Nggak boleh masuk main saham gitu ya. Bokap gue cuman selama khotbah, ini orang ngomong apaan sih? Nggak ngerti ya. Iya, Mungkin karena nggak ngerti kali. dia mungkin nggak main stok juga kan, jadi ya sepengertiannya dia Iya. apa, ya udah itu aja yang disampaikan. Atau yang dia maksud adalah dia gitu orang yang main saham tapi yang greedy. Iya, Yang bisa juga kayak gitu. Gitu kan ya, dia pengennya pokoknya itu. Jadi beda ya antara saham sama judi Beda. itu beda ya. Jadi kalau ini buat gue pribadi ya, ini gue juga diajarin masukan dari bokap. Itu kalau lo beli stok kan, lo sebenarnya tahu lo beli apa gitu loh. Misalnya kayak lo beli rumah, kenapa lo beli rumah di situ? Karena lo tahu 5 tahun lagi harganya bakal naik. Kalau nanti ada Skytrain 2 blok dari situ bakal dibangun. Ya. Sebenarnya beli stok sama aja kayak gitu. Iya. Jadi lo tahu nih, ini perusahaan 2 tahun 3 tahun lagi semua orang bakal pakai. Cuman harga sahamnya belum represent harga 2 tahun 3 tahun lagi. Makanya lo beli karena lo ada dasar. Cuman kalau gambling kan lo nggak ada dasar kan. Iya. Lo cuman pengen, oh besok gua gandain duit gua nih, besok gua bisa dapat rumah kalau gua menang. Kan kayak gitu. Tapi tanpa benar-benar ada dasarnya kan, benar-benar kayak hoki atau enggak. Iya. Gitu kan.
Jadi kalau stok itu kenapa orang bisa analisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi bakal naik kan itu mereka belajar kan. Ada yang harus dipelajarin, ada yang harus dibaca, Iya. research. I guess Gitu. jadi kayak istilahnya kalau mau beli stok tuh harus dengan mindset kayak investment gitu instead of kayak beli asal-asalan gitu. Ibaratnya kalau lu beli rumah kan juga nggak salah-salah ya nggak? Iya. Lu harus lihat lokasinya, lu harus lihat ini Betul. bagaimana muanya lah gitu. Ya yang ngerti-ngerti. Jadi pokoknya kalau ada dasar itu nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita pelajarin dasarnya, kita tahu fundamentalnya, kita tahu juga teknikalnya semua segala macam, itu silakan karena itu investasi gitu. Iya. Terus kan ada juga orang yang bilang kan kayak gambling ada risikonya, saham ada resikonya juga, jadi sama aja. Enggak, lu naruh uang di bawah bet lo juga bisa ada resikonya. Iya. Iya, benar. Makanya. Iya kan? Iya. Nah itu ya Bray ya, tadi lu bilang kan kalau misalnya let's say lu beli saham, lu ngeliat gitu kan kayak oh proyeksinya kayak gimana sih the next kayak 2-3 years, 5 years ke depan gitu. Nah lu tuh sebelum kayak decide oke, gue mau beli stoknya A gitu misalnya, lu biasa preparationnya apa sih, kayak what's your due diligence gitu to before kayak purchasing itu gitu. Nah ini penting nih. Pertama lihat track record lah udah pasti, historinya kan, financial performance, terus siapa aja manajemennya, latar belakangnya apa, orang-orangnya jujur gak, itu penting banget tuh. Kalau manajemennya orangnya nggak jujur, ya banyak tuh perusahaan kayak gitu nanti dia di listing gara-gara dia cuma nipu doang, dapat duit terus dia di listing dari market, jadi kita nggak bisa jual beli lagi sahamnya. Waduh. Oke. Gitu. Terus kalau mau lebih diperkecil lagi, abis lo due diligence nih stoknya, lo lihat chartnya. Chart itu kan nunjukin pergerakannya kan, range harga lowestnya berapa, highestnya berapa, jadi lo tahu entry point lo kayak gitu. Jadi nggak asal oke, gue beli sekarang. Iya sih. Nanti rugi kalau nggak untungnya nggak maksimal. Itu juga penting. Terus lihat chart juga teknikal ya. Iya, itu dia yang gue lihat range harga kan chart tadi. Oh, oke. Iya. Iya, jadi tetap harus ada due diligence-nya, lu harus ada research-nya semua segala macam ya sebelum masuk. Pastilah. Nah, ini sebenarnya ada di Alkitab juga nih. Hebatnya Alkitab kita tuh gitu tuh. Semua ibaratnya semua aspek dalam kehidupan kita tuh dicakup di Alkitab gitu. Nah, Alkitab bilang di Proverbs 21 ayat 5. Dibilang di bahasa Inggris, the plans of the diligent, tuh kata-katanya juga diligent, lead to profit as surely as haste leads to poverty. Bahasa Indonesianya, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, buru-buru, gak ada persiapan, gak ada dasar, hanya akan mengalami kekurangan, atau kalau bahasa Inggrisnya tuh kemiskinan malah gitu, malah rugi gitu. Jadi ibaratnya Alkitab juga nggak kasih tahu bahwa kita tuh harus due diligent, harus menjadi orang-orang yang diligent kalau mau masuk ke investasi gitu. Gimana Jas? Iya, I think bener sih, kayak maksudnya apa ya, gak tau, pas baca ini kayak gue mikir kayak gila, Alkitab hebat juga ya. Ini tuh dari zaman kayak berapa juta tahun yang lalu kita proyeksi saham kayak cuma in the next 5 years, 10 years. Ini Alkitab proyeksi kayak berapa juta tahun ke depan dan kayak masih relevan gitu sampai sekarang gitu kan. Jadi ya benar gitu loh, kayak balik lagi kalau misalnya kita tanya kayak ini tuh apa, main saham tuh gamble apa enggak sih, kayak ya enggak gitu loh kalau misalnya lu bener-bener due diligence yang tadi Brian bilang gitu kan. Gimana Bro? Oh nggak ada lagi. Bokap gue tuh juga sering kayak masukin value Bible buat investment. Salah satunya itu lo bisa lihat tadi baru gue cek ayatnya dari mana nih. Pengkhotbah 11 ayat 2. Jadi kalau di investment itu terkenal banget tuh yang namanya diversification. Iya. Jadi kan kayak lo beli di industri yang berbeda. Jadi nggak satu kantong. Biar nggak satu kantong. Dan put your egg in one
one basket, right? Iya, don't put your eggs in one basket lah. Ya, itu pokoknya ayatnya ngomongin 14 oh ayat 2 iya, kan? 11 ayat 2. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Wow. Itu spesifik banget Ini ya. jadi itu yang buat diversification itu anak baru. Alkitab udah 3.000 yang tahun lalu. Iya. Disuruh Makanya. diversification. Standing applause. Ya, hebat sih Alkitab ya. Berarti dia bisa proyeksi kayak berapa juta tahun ke depan. Jadi ya, itu dia mungkin buat gue ya, kalau misalnya nanti gue mau goes into stock market, mungkin sebelum gue beli, gue harus kayak baca Alkitab dulu, kayak bener gak ya? Kayak dia harus ikutin proyeksi dari Alkitab. Jangan salah konteks tapi. Jangan. Jangan konteks. Terus itu gue berguru sama lu lah. Iya. Ya, Nah. jadi ibaratnya nih kalau misalnya mau dijabarin lagi sedikit ya, kayak jadi kalau di ayatnya kan dibilang the plans of the diligent lead to profit. Nah, ada kata-kata plans. Plans itu apa? Ya God's planning sama hard worknya kita. Kita harus combine itu. Jadi kalau memang kita do the diligent terus, tapi tetap juga berserah kepada kehendaknya Tuhan dong gitu, karena kehendak Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kemudian diligent tuh kata lainnya tuh bilang steadily. Jadi nggak tadi sabar, benar-benar nggak goyah gitu kan. Wah, pokoknya gue udah ini ya ada keyakinan dan juga sabar, jangan tergesa-gesa. Nah, kemudian haste itu ya yang shortcut, pengennya yang cepat. Nah, itu kayak judi lah ujung-ujungnya. Orang yang judi ya udah, lu mau cepet kaya, istilah kan jadi ujung-ujungnya poverty. Gitu. Iya sih. Nah, buat orang-orang ya kayak gua atau mungkin kayak pendengar CCB atau CCB yang lain yang mungkin kayak kayaknya habis ini gue mau lanjut nih invest saham nih, atau kayak mau kayak starting to get into it. Coba lu bisa share gak Bray kayak beberapa tips atau trik ala Brian on how to invest the right way? Kalau buat pertama ya harus tahu dulu lo invest di stock tuh buat apa dulu tujuannya. Gitu kan, kayak misal lo pengen kayak secepatnya pensiun secepatnya, mendingan gak usah. Mending jangan. Kita udah bilang. Kita bilang kemungkinan besar rugi lo ntar. Iya. Gitu, jadi harus tahu dulu tujuannya apa. Terus yang penting punya mentor. Jangan ikut-ikutan orang. Jangan ikutan orang. Soalnya kita gampang banget ke bawah. Gue beli ini untung 200% kemarin. Iya. Ikutan lah kita semua. FOMO gitu ya. FOMO. Iya. Gitu. Ya jadi mulanya punya mentor sih paling benar ya. menurut gua. Iya sih. Lu bersedia nggak jadi mentor, Bray? Udah siap belum nih? Fee-nya berapa ya? Nanti kita kasih misalnya, kita kasih di bawah ya kan Instagramnya Brian ya kan, nanti bisa bisa direct message Brian langsung. Direct message langsung. Enggak lah, gue share pengalaman aja lah. Oh gitu ya. Share pengalaman aja. Boleh. Nanti kita masukin Instagram handle-nya Brian di description dari video ini, dari YouTube ini kalau kalian nonton YouTube atau di Spotify kita. Satu tiker $20. Udah dikasih via aja. Oke. Iya. Ya. Oke. Kalau gitu I think it was good. I think kita bisa conclude ya dari kayak perbincangan kita dengan Brian hari ini, kayak main saham itu tuh bisa jadi judi kalau misalnya kayak emang tujuannya tuh main-main gitu. Jadi kalau misalnya let's say kita benar-benar mau berkecimpung di stock market gitu ya, harus benar gitu arahannya gitu, harus ada mindsetnya emang harus investment gitu. Harus invest time juga. Invest your time juga. Invest your time, invest your pokoknya research segala macam ya. Iya, karena pokoknya intinya kalau main-main doang ya bakal rugi ujung-ujungnya. Iya. Gitu. In the long term rugi. Makanya. Pokoknya penting juga kayak hati lah ya. Nggak boleh dimainin. Kalau dimainin rusak kayak gitu. Jadi kita masuk relationship ini session.
next podcast. Itu boleh disimpan buat next Iya, podcast. iya, Tapi iya, ya balik iya, lagi iya. kalau buat kayak stock market, iya. Yang penting tuh apa mindsetnya investment harus do our diligence dan Yap. juga kayak jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO Ya. dan kita juga harus harus sabar dan Harus kita juga sabar. harus bisa self control. Jangan Yes. sampai greedy. gitu. Agree. Pokoknya jangan greedy aja, guys. Kalau Iya. misalnya kita greedy udah, kita harus buang itu dulu. Ya. Iya. Ubah. Jadi Rugi ke pasti. invest, pasti rugi. Oke deh. I think sekian dari cenut-cenut bareng hari ini. If you Kita guys juga have mau thank you sama any Brian topics, karena ya udah betul. spend Sama-sama, guys. the last half an hour, Sama-sama. pokoknya spend today with us. Iya. Dan udah Happy kayak to be sharing here. juga mengenai your investment journey with us dan Iya. gue yakin kayak lu juga pasti inspire kayak a lot of the listeners out there buat kayak belajar dengan benar dengan Iya, invest dengan benar. Ya, jangan lupa share tiker-tiker apa aja yang bagus ya kan. Oke. Thank you Brian Iya. sekali lagi buat ininya. Sekian dari cenatan bareng hari ini. If you guys any topics that you want us to talk about, langsung aja bisa DM di Instagram kita @BIC Vancouver atau komen langsung di bawah di YouTube. Oke? Iya. Dan jangan lupa juga untuk follow Spotify kita @cenat-cenut podcast dan juga subscribe di YouTube channel kita yaitu BIC Vancouver yang kalian lagi nonton sekarang. That's right. Ikutin terus topik-topik kita dari kami. And bye-bye. God bless you all.